Saudari-saudaraku, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup, setiap kita membuka lembaran, selalu ada perubahan yang patut untuk kita ikuti, kebenarannya, kebaikannya. Dan sebagai orang beriman, kita mesti bersaksi bagaimana kita hidup yang baik dan benar. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Roh Kudus-Mu menjiwai kami dengan rahmat penebusan. Semoga berkat misteri suci yang akan kami rayakan di setiap karya dan aktivitas kami, kami semua memuliakan Engkau dengan berani bersaksi, mengikuti hidup yang baik, yang benar, dan selalu menjadi anak-anak terang demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita mendengarkan bagaimana kepiawaian seorang Paulus dalam bersaksi akan imannya. Dia mewartakan apa yang ia percayai mengenai kebangkitan, dan hatinya pun semakin dikuatkan karena Yesus sendiri yang mengatakan, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Saudari-saudaraku yang terkasih, sebagai orang beriman kita bisa bersaksi, tidak perlu pergi ke Roma. Tetapi mari kita bersaksi mulai dari rumah kita, mulai dari tempat kerja kita, mulai dengan gaya hidup kita. Akhir-akhir ini kita mendengarkan bagaimana kebijakan pemerintah mengajak dengan budaya baru untuk memasuki new era atau memasuki era yang baru. Bagaimana kita belajar untuk membiasakan diri, menjaga jarak, bergaya hidup sehat, memakai masker, selalu hidup bersih, pergi, pulang, cuci tangan. Kebudayaan baru ini mesti kita hidupi dan menjadi kebiasaan dari hidup kita. Mari kita bersama-sama bersaksi dengan mengkampanyekan apa yang menjadi seruan pemerintah untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Sebagai manusia beriman, mestinya kita bukan hanya menuntut apa yang membuat kita senang, tetapi bagaimana kita belajar memberikan sesuatu yang berguna, sesuatu yang berdaya ubah, sesuatu yang mengajak perubahan besar orang-orang di sekitar kita. Jangan kita bermental yang hanya bisanya meminta, tetapi apa yang kita bisa berikan. Sebagai orang beriman, salah satunya ialah bersaksi tentang apa yang ia imani. Bersaksi tentang iman berarti hidup di dalam kebenaran, hidup dengan gaya yang sehat, hidup di jalan yang tepat dan bukan asal jalan. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengubah cara hidup kita, mengubah kebiasaan lama yang buruk menjadi kebiasaan yang baru dan lebih baik. Mari kita biasakan pergi dengan menggunakan masker ketika kita sakit. Itu salah satu contoh hal-hal sederhana yang membuktikan bahwa kita mampu bersaksi sebagai orang beriman. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam karya pelayanan tentu kita perlu yang namanya persatuan atau kesatuan di dalam doa. Sebagaimana Yesus selalu membawa para rasulnya di dalam doanya, di dalam doa yang berbunyi, semoga apa yang diajarkan oleh para rasul dipercaya oleh pengikut-pengikutnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kadang hal ini lupa bahwa untaian kata
yang membentuk kalimat di dalam doa adalah suatu mantra yang bisa membantu secara spiritual, secara moral bagi orang yang diutus. Bagaimana dikatakan di dalam lagu Di Doa Ibuku, jelas sekali di sana disebutkan bagaimana di dalam lantunan doa selalu ada kekuatan yang diberikan untuk orang-orang yang diutus. Di dalam komunitas, saya pun belajar ketika kita diutus selalu di dalam doa. Artinya apa? Di dalam kesatuan doa, kita tetap bersatu. Jangan berpikir bahwa kita dilarang pergi ke gereja atau karena keuskupan memperpanjang PSBB. Bukan berarti kita semakin terpecah-pecah. Tidak, kita tetap satu di dalam doa. Gereja yang hidup, gereja yang bersatu ketika anggota gerejanya masing-masing tetap menjalankan hidup doa di rumah masing-masing. Ingat, di dalam doa kita menemukan persekutuan yang sungguh istimewa. Mari kita hidupi apa yang diberikan oleh Yesus. Yesus memberikan contoh, meskipun mereka tidak bersama-sama dengan para rasul, tetapi mereka tetap satu di dalam doa. Mereka tetap satu di dalam visi yang sama, yaitu mewartakan sukacita. Mari kita tetap pada visi yang sama. Lekas membebaskan negara kita dari pandemi COVID-19 dengan gaya hidup yang sehat. Jika tidak ada sesuatu yang perlu, jangan keluar rumah. Jika kita perlu untuk keluar, pakailah masker. Gaya hidup yang sehat, itu yang mesti kita tunjukkan bahwa kita adalah orang beriman. Saudari-saudaraku yang terkasih, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ketika ada orang yang mau berusaha, maka tunjukkanlah usaha itu. Berusahalah sebisa mungkin. Bukan hanya menuntut, tetapi apa yang bisa kita beri. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku, di dalam hidup janganlah kita maunya menuntut saja, meminta sesuatu yang terbaik, tetapi pernahkah kita bertanya, apa yang bisa saya berikan yang terbaik bagi sesama kita? Semoga hari ini kita menjadi berkat bagi sesama dan juga bagi keluarga kita. Selamat beraktivitas. Amin.